Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Dunia Podcast dimanapun berada. Seperti biasa saya hadirkan tokoh-tokoh di dunia pendidikan yang hari ini sudah hadir dari Nimade. Selamat datang Nimade. Terima kasih, Pak. Dan ini tamu spesial pada hadir karena beliau baru pulang dari Amerika dan selama 9 bulan ya. Waktu itu dia ikut pertukaran budaya dan terpilih menjadi duta. Nah, sekarang saya akan menggali ilmu apa yang didapat oleh Nimade selama 9 bulan di Amerika Serikat. Nimade di Amerikanya di mana itu? Made tepat di hosting di Minnesota, bagian utara Amerika. Itu tepatnya di Saint Paul, di kotanya, di capital city-nya. Itu terkenal sama Twin Cities. Jadi Minnesota tuh punya Minnesota. Iya, Minnesota. Terkenal banget itu kalau sama saljunya. Dan terkenal sama Twin Cities-nya karena dia itu kayak dua ibu kota, Minneapolis sama Saint Paul. Itu ibu kota utamanya. Oke. Terus ini ngomong-ngomong ceritanya bagaimana nih bisa kamu sampai terdampar ke Amerika tuh? Ceritanya bagaimana tuh dulu tuh, coba jika cerita sedikit biar teman-teman yang mengerti gimana sih caranya kalau mau ke Amerika tuh seperti kamu. Siapa? Jadi pertama-tama Made itu melihat Instagram dari Bina Antar Budaya dan juga Made itu cari sebenarnya di YouTube. Jadi lebih ke sendiri ya? Iya. Cari sendiri ya? Cari sendiri. Jadi waktu COVID Made cari inspirasi di YouTube tentang beasiswa ke luar negeri, dan Made melihat beberapa review dari kakak kelas alumni sebelumnya terkait program KI-ALIAS, Kennedy Luger Youth Exchange and Study. Jadi mereka itu mendapatkan beasiswa fully funded terkait akomodasi, tempat tinggal, keluarga angkat, sekolah, PP pulang pergi naik pesawat dari Indonesia ke Amerika dan Amerika ke Indonesia itu mereka dapat, dan Made itu telaah dari situ gimana cara dapetinnya, apa aja yang dibutuhin, persyaratan segala macam, dan Made siapin dari kelas 9 sampai akhirnya kelas 11 Made memberanikan diri untuk oke lah, mari kita coba gitu. Oke, syaratnya harus kelas 9? Persyaratannya mulai dari kelas 10 sampai kelas 11. Oh, kelas 11. Jadi yang dicari anak-anak kelas 11 berarti ya? Kelas 10 dan kelas 11. Kelas 10 dan kelas Iya. 11. Dan di situ kamu langsung yakin gitu mau berangkat ke sana, nggak takut gitu kan? Enggak, aku yakin dengan sepenuh jiwa dan hati aku sudah menekatkan diri aku untuk ini adalah tujuan aku gitu. Dan aman gitu. Dan aman. Ada si reviewnya memang Bagus. betul-betul ada kredibilitas penyelenggara dan sebagainya ya. Betul. Dan ini ada izin dari kementerian juga mungkin ya? Ada. Ini sebenarnya Kennedy Luger ini dia itu dibuat atau diresmikan langsung oleh United States Embassy-nya, oleh Kementerian Luar Negerinya, dan di sini diolah oleh US Embassy Jakarta. Oke. Iya. Jadi resmi lah ya Resmi. gitu. Dan akhirnya harus ada izin dari sekolah ya, dan sekolah juga mengizinkan. Kemudian supaya nih teman-teman adik-adik kamu yang berikutnya nonton mungkin nanti dan akan saya juga pengen nih Nyoba. sebetulnya yang harus disiapin apa tuh Nimade Kalau dari aku, supaya lolos? betul, tips and triknya apa buat lolos? Dari aku sendiri adalah pertama, Persiapan awalnya nih kan kamu juga percaya nggak ngedadak kan? enggak. Oke, harus siapin dari awal-awal nih. Kelas 10 udah mulai persiapan ya? Iya. Pertama nilai harus konsisten. Jadi nilai rapot kalian dari kelas 10 sampai kelas 11 harus konsisten. Yang kedua, organisasi keaktifan kalian, kontribusi dan partisipasi kalian terhadap dunia sosial atau mungkin dalam bidang kalian sendiri. Nah, misalnya kalau sosial kontribusinya harus ikut apa gitu anak-anak? Contohnya OSIS di sekolah. Oh, bisa ya? Bisa, atau atau Karang Taruna di rumah, atau forum anak, atau duta SMA dan lain sebagainya. Oke, pokoknya ada kegiatan-kegiatan yang dipersahabat. Kamu jadi di mana tuh? Terlibat di mana? Aku terlibat di OSIS dan juga forum anak, serta aku juga aktif dalam kegiatan bank sampah, dalam kegiatan lingkungan, lingkungan di rumah aku, dan juga forum OSIS Kota Bandung. Nah, itu kalau kamu kayak terlibat di bank sampah, kemudian di forum anak dan sebagainya, ini dalam bentuk apa nih membuktikannya kepada si peneliti apa?
Si perekrut itu? Kita membuat essay, Pak. Oh, essay. Iya, jadi kita kasih tahu apa aja kegiatan kita, terus juga ada rekomendasi dari guru atau rekomendasi dari pembina OSIS. Nah, kita kasih tahu juga. Jadi dari essay itu kamu menceritakan di mana, tapi kan itu kan bisa saja ngarang. Gimana ngebuktinya bahwa itu benar? Dikasih sertifikat, harus wajib ada sertifikat dan juga rekomendasi. Jadi waktu itu aku minta. Nah, berarti teman-teman yang mau itu harus ada kontribusi ke masyarakat, kemudian ada bukti-bukti juga kegiatan itu bersertifikat dan nanti diceritakan dalam bentuk narasi essay. Baik, dan selama 9 bulan itu pure dibiayain? Pure, aku dapat uang saku. Berapa tuh uang sakunya? $200, mungkin kalau di rupiah. Uang saku itu berarti untuk jajan atau? Iya, selama 1 bulan. Untuk makan dan minum, tapi kan makan ada di ibu. Ibu dari orang tua angkat ya, Pak? Iya. Jadi terserah $200 ini mau kita pakai buat misalnya mungkin shopping atau mungkin buat kegiatan volunteering, mau dimanfaatkan seperti apa terserah. Kita dikasih uang saku misalnya beli peralatan juga, tapi ada lagi $1.000 kita dapat per tahun itu $1.000. $1.000 itu buat semisalnya kebutuhan yang spesial, misalnya kita butuh olahraganya mahal banget nih Pak, misalnya buat cheerleading, nilainya kostumnya tuh sampai $900 kan itu $200 ya Pak setiap bulan. Jadi nanti bakal di-cover sama yang $1.000 itu, kayak gitu. $1.000 itu sekarang sekitar 16 jutaan ya. $200 sekitar 4 juta ya Pak. 4 jutaan ya. Iya. $200. Iya. Sebulan ya. Iya. Lumayan ya. Lumayan. Baik. Itu habis sama kamu $200 setiap bulan? Jujur sebenarnya nggak langsung habis, tapi mungkin habisnya tuh lebih ke shopping dan jalan-jalan sama teman, karena sana kan mahal-mahal juga ya Pak. Jadi kalau misalnya jalan-jalan atau mungkin beli akomodasi seperti keperluan equipment dari sport atau mungkin aku ikut daftar lomba segala macam itu aku bayarnya dari stipend. Oh, dari situ. Jadi artinya orang tua tidak perlu bingung lagi untuk biaya di sana ya. Betul. Jadi kalau ikut kegiatan program ini, otomatis kita tinggal siap saja melaksanakannya. Mereka juga mengakomodasikan asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan. Betul. Oke. Tapi pulang di sini nggak bawa uang sisa? Sebenarnya bawa sih Pak. Ya Sisa ya. Ya. Nah, gimana di sana ada investasi pasar modal nggak anak-anak SMA diperkenalkan? Sebenarnya dari teman-teman aku itu beberapa ada yang join investasi saham atau dan lain sebagainya, hal seperti itu. Mereka itu emang kalau bisa dibilang kalau Made amati itu rata-rata anak-anak kuliah atau anak-anak kuliah dan juga SMA itu mereka udah mulai paham terkait keuntungan atau pendapatan yang didapatkan dari pasar modal. Karena juga mereka juga didukung dengan adanya kelas-kelas seperti bisnis, akuntansi dan lain sebagainya. Jadi mereka juga didukung oleh kelas tersebut Pak. Jadi ada kelasnya tersendiri. Ada kelas. Jadi kalau misalnya kita tertarik langsung dibina. Dibimbing. Tapi rata-rata di sana apakah sudah familiar atau memang? Udah familiar banget sih Pak. Apalagi anak SMP gitu mah udah familiar. Iya, udah. Nah, ini para pemirsa, jadi pasar modal di sana sudah biasa gitu. Dan saya ini di SMA 15 juga memperkenalkan pasar modal. Udah punya kamu rekening sekarang? Udah sih Pak, tapi belum mencoba lagi. Iya. Ya harus atau kamu bawa dari Rika, tapi itu tidak sesuai itu. Oke, kemudian gini, gimana tuh belajar di sana tuh? Kamu kan belajar selama ini di SMA 15. Betul. Terus pindah belajarnya 9 bulan di SMA di Amerika. Betul. Apa plus minusnya tuh? Cerita aja di sini. Apa plusnya apa sih di sana? Kalau di sana pro-nya itu sebenarnya banyak banget ya Pak. Pertama itu dari fasilitas. Mereka itu sangat terjangkau dan juga sangat terpenuhi fasilitasnya. Misalnya apa? Fasilitas apa? Contohnya di sana itu misalnya kelas ya Pak. Kelas itu kita ruangannya besar. Selain itu juga sesuai dengan jurusan apa yang kita mau. Ruangannya besar. Besar. Tapi siswanya sedikit. Iya, ada beberapa siswa sedikit. Betul. Satu kelas berapa? Satu kelas itu paling banyak 30, paling dikit itu 11. Nggak ada yang 50 sekelas? Nggak ada. Kalaupun 50 tapi kelasnya besar gitu, bisa masuk 50? Iya, bisa. Tapi di sini sedikit ya? Iya betul, ada keterbatasan, ada batasnya lah. Terus pakai AC di sana? Pakai kelasnya. AC,
mungkin ada TV juga kayak buat presentasi dan lain sebagainya itu ada. Di sana juga misalnya aku kan ngambil kelas acting, Pak. Ada stage-nya langsung, ada lampunya langsung. Dia benar dibangun sebagaimana itu kalau kita nampil, ya profesional. Jadi sejak di sekolah teh geus dibiasain profesional? Betul. Tidak bikin dari kardus, tidak. Tidak. Oh gitu ya? Aku juga waktu itu kelas woodworking, aku karena tertarik ya, Pak, Apa tuh? woodworking, Woodworking, wood ya? Kayu. kayu. Pekerjaan kayu? Betul, jadi kita dilatih untuk menjadi seorang pengusaha kayu. Kamu mau diapain sih nih kayunya? Kita disiapin alat-alat, jadi ruangannya gede banget, disiapin alat-alat, ada kayak gergaji, tapi gergaji otomatis dan banyak banget alat-alat pisau tajam dan lain sebagainya, tapi itu bener-bener alat yang mesin di profesional gitu, disiapin di sana. SMA itu ya? Iya, SMA. Woodworking? Iya. Nggak ada tukang cukur di situ? Kayaknya tukang cukur gak ada sih, Pak. Nggak ada ya? Untuk menata rambut saya nggak ada? Nggak ada kayaknya, nggak ada. Ya, Belum ada. woodworking. Jadi kamu belajar apa tuh di woodworking itu? Aku belajar cara menggunakan mesin gergaji, terus juga belajar bagaimana cara memotong kayu, bagaimana cara menghaluskannya segala macam. Jadi dikasih apa biar ini mengkilat segala macam. Tapi karena emang itu agak berbahaya, jadi aku kayak orang tua aku agak concern dan jadinya mereka kayak, "Udah keluar aja yuk," gitu. Oh, tapi itu ada gurunya? Ada guru, Ada mata pelajarannya? ada Ada nilainya? ada. Gimana nilainya? Nilainya itu dari hasil produk kita. Jadi kita disuruh buat gendang, disuruh buat papan, kayu, apapun itu bentuknya, disuruh buat kreasi dari kayu. Ada juga yang buat rumah. Tapi disediain bahannya di sana Iya, udah ada barangnya. kita tinggal praktek aja? Betul. Oke, di situ jadi tidak ada mata pelajaran jurusan, mata pelajaran matematik, fisika, kimia, biologi nggak? Secara general nggak ada. Nggak ada. Langsung ke jurusan. Langsung ke praktisnya apa Betul. gitu ya? Terus apa lagi mata pelajaran woodworking yang kamu temuin di sana? Yang aku temuin yang menarik. Yang beda di Indonesia dan loh ini lebih menarik daripada di Indonesia belajar mata pelajarannya gitu. Apa? Betul. Ada namanya car science. Car science. Ya, jadi car dan science, jadi digabungin, kita bikin kayak SMK gitu otomotif terkait mobil. Kita kayak kreativitasin aja mobilnya mau jadi apa, terus kita pasang bannya secara langsung dan kita tahu bagaimana cara pembuatan mobil secara automatic ataupun otomatis gitu. Terus itu ada mobil aslinya? Ada mobil aslinya. Oh, langsung kita? Iya. Tapi itu emang secara level juga sih, Pak. Jadi mungkin basic dulu level pertama, nanti baru semester kedua baru praktek kayak gitu. Teori dulu gitu. Oke, terus di sana masuk jam berapa sekolah? Di sana masuk jam 8.30. Siang ya? Iya, siang banget. Pulangnya sama, jam 3. Jam 3. Jam 8.30 pulang jam 3. Berarti bangun jam berapa kamu dari rumah? Awal-awal aku masuk sekolah, benar-benar minggu pertama itu aku bangun pagi jam 6. Terus aku mandi tiap hari itu selama 2 minggu. Terus orang tua aku kayak sempat mengkritik, sebenarnya memberikan saran, katanya jangan mandi sering-sering kalau di sini. So aku kaget dong. Lah kenapa? Di Indonesia kan sering banget mandi ya, Pak. Harus sering mandi di Indonesia. Betul. Terus mereka bilang karena nanti kulitnya bakal jadi lebih keras dan jadi gampang tersengat. Oh. Dan itu ternyata benar. Jadi selama aku di sana kan aku musim fall ya, Pak. Iya. Dan menjelang musim fall itu kan mau winter. Dan jadi karena aku juga sebenarnya aku udah jarang mandi tapi tetap sering kesengat. Jadi kita tuh deket sama barang tuh kesengat gitu, ada sengatan listriknya. Karena sering mandi. Iya, sering mandi dan aku baru tahu itu. Pemirsa, ini saya juga baru tahu ya. Berarti orang Amerika ini cara mandi bukan berarti cadu mandi gitu ya. Jadi memang itu adalah pola lingkungan alam ya. Betul. Alam itu membentuk karakter orang. Tapi kalau mungkin di state lain, di Texas gitu, mereka pasti sering mandi karena panas banget. Panas. Iya, tapi kalau di Minnesota karena dingin banget. Oh, karena dingin. Jangan terlalu sering mandi. Betul. Iya, oke. Iya, jadi aku bangunnya. Ini harus diteliti, harus di-riset Pak ya. Kenapa? Jadi kesengat ya? Kesengat. Jadi aku mandinya berapa kali sehari ya tuh? Biasanya aku 5 hari sekolah itu mandi 2-3 kali. Oh gitu ya? Iya, karena sana juga dingin, jadi kalau misalnya kita dapat keringat, itu 10 menit kemudian hilang keringatnya. Terus juga nggak bau, jadi
Bingung aku juga kalau bisa gitu. Jadi hemat air dong. Iya, hemat air. Tapi air melimpah banyak. Banyak, kita bahkan minum air sih, Pak. Aku baru pertama kali nyampe di Amerika, kan disambut sama orang tua aku pakai papan gitu, "Welcome lah, Dek." Udah kayak gitu, culture shock pertama aku itu di mobil, aku, masuk sebelah kiri karena kan di Indonesia, ininya setirnya sebelah kanan kan, udah masuk sebelah kiri terus kata orang tua, "Kamu mau nyupir?" Terus kayak, "Oh maaf Pak, salah." Terus pindah, terus lanjut tuh dia kayak tur tur rumah gitu, dan kebanyakan rumah di Minnesota itu fun fact-nya adalah terbuat dari kayu. Oh, kayu. Iya Karena muy hangat. iya, terbuat dari Oke, kemudian, rumah orang Amerika itu gimana desainnya? desainnya menurut aku ada yang jadi beberapa kompleks gitu ya, Pak. Biasanya ada kompleks, ada perumahan ini, perumahan itu. Beberapa rumah itu ada yang simple, tapi ada juga yang di lainnya itu gede, gede banget kayak kebanyakan tingkat. Dan menurut aku yang paling pasti itu, yang paling constantly itu dari mereka itu adalah rumahnya itu berjarak. Kalau di Indonesia kan rumahnya berdempet-dempet banget. Heeh. Kalau di sana itu mau rumahnya kecil, gede, bagus, atau kurang terurus, itu pasti berjaraknya itu gede banget. Oke. Dan backyard-nya itu bener-bener segede itu. Halaman belakangnya tuh luas. Luas, Iya, dan taman aja mungkin ya? taman, iya. Kalau di dalam biasa apa ruangan itu ada tempat tidur, biasa yang ada lebih desainnya lebih gimana tuh kalau di orang Amerika? Mungkin Sampai membandingkan apa di dalam rumahnya itu? kalau menurut aku di culture shock-nya aku itu ada jadi di rumah angkat aku itu ada kayak teras depan rumah gitu, tapi di dalam rumah, terus juga di dalamnya itu biasanya mementingkan living room sih, Pak, sama dining room kayaknya. Itu paling penting. Untuk living room itu untuk Untuk kita bersama keluarga santai-santai gitu. lebih lebih bagus desainnya di Dan situ. ada basement, dan basement-nya itu terurus. Kalau di Indonesia mungkin basement-nya itu ya udah buat barang gudang gitu kan. Di sana itu ada gudangnya sendiri di luar, di backyard-nya, tapi basement-nya itu kayak rumah, kayak kamar lagi gitu, Pak. Dan biasanya mereka di sana baru kayak nonton TV, main segala macem gitu, Di basement. di basement gitu. Nggak ada hantunya. Nggak ada sih, alhamdulillahnya. Baik, kembali kita ke sekolah nih. Sekolah tadi masuk jam 8, 8. berarti nggak ada kesiangan dong? Sebenarnya nggak ada sih, Pak, karena kan guru-guru juga biasanya tuh pintunya itu ketutup otomatis. Jadi kita nggak pakai gerbang tapi pakai pintu. Nah, pintunya ketutup otomatis, dan kalau Pintu kita gerbang ya? pintu otomatis gitu, Pak, kayak pintu biasa gini. Cuman Masuk banyak kelas atau masuk ke sekolah? ke sekolah, Oh, masuk ke sekolah. tapi banyak gitu. Dan itu biasanya kekunci kalau misalnya nggak ada orang yang ngebuka dari dalam. Makanya nggak boleh telat karena itu. Tapi ada juga namanya early release itu, eh, maksudnya late arrive, itu biasanya kita kayak diizinin buat telat tapi harus ada alasannya Iya. dan harus daftar gitu, Pak. Jadi makanya nanti dikasih kode biar kita bisa masuk. Ya, jadi pada intinya di Amerika sekolah itu tidak ada anak-anak yang kesiangan, Nggak ada. gitu. Itu karena memang pintunya tidak ada yang membuka atau memang karena kesadaran sih kamu lihat? Kalau dari aku sebenarnya karena kesadaran sih, Pak. Terus kan kalau misalkan ke sekolah nggak terlambat, Iya. bagaimana ketika masuk ke kelas? Jadi kita biasanya masuk ke sekolah jam 8.25, terus ada breakfast segala macam disediain, Gratis? gratis. Jadi ada itu Ada makan gratis, buat saudara di Amerika udah lama, kita baru aja sekarang gitu ya. iya, Gratis ya? gratis, ada susu, pisang, jadi Ngambil sendiri? ngambil sendiri. Terus habis itu nanti kita dibawain makan di, lunch table, terus habis itu nanti 5 menit jam 8.30 itu kita bakal dikasih bel dan kita masuk ke kelas. Masuk ke kelas. Iya, Guru udah ada di kelas? udah ada. Jadi bukan guru belakangan? Enggak, Jadi bel itu dikasih tahu gurunya udah ada di kelas. Begitu masuk kelas gurunya udah ada. betul. Tah gitu para pemirsa teh Amerika, metak Amerika maju teh gitu pendidikannya. Jadi ketika bel gurunya udah di kelas gitu. Ini bukan berarti anak duluan gurunya belakangan atau nggak ada. Betul. Nah, selama di Amerika pernah nggak ada guru yang tidak hadir? Pernah, tapi, mereka itu nggak hadir karena alasan sakit. Mereka tuh kebanyakan nggak hadir karena alasannya sakit. Jadi sering tidak sering ada Nah, ada guru yang tidak ada sunatan gitu.
Ada nikahan nggak ada? Nggak ada sih, Pak, jarang. Oh, jarang sekali ya? Iya, Pokoknya kebanyakan sakit, iya, ya bener. kalau sakit baru dia udah hadir. Nah, kalau tidak hadir guru ngasih apa? Kalau tidak hadir biasanya ada guru pengganti. Mmm, Jadi pasti ada, guru bukan tugas ya? ada tugas dan guru pengganti. Jadi si guru penggantinya itu, yang guru temporernya itu yang mengecek dan juga mengamati. Tugas, jadi Bet tugasnya sesuai mandiri mungkin ya? betul. Oke, itu dari mata pelajaran ternyata berapa mata pelajaran kamu di sana? 1 semester itu berarti 6 bulan, aku dapat 8 mata pelajaran. 8, di Indonesia berapa? 14. 14, para pemirsa, jadi orang Indonesia teh bebannya penuh penderitaan anak-anak teh. 14 mata pelajaran, di Amerika 8. Nah ini, jadi sebetulnya kalau mau berubah kita bisa kok sebetulnya. Nah menurut kamu, eee, pendidikan dengan di Indonesia melihat ini teh, apa sih yang kamu rasakan dengan 8 mata pelajaran? Sebenarnya aku rasain dari 8 mata pelajaran ini lebih terfokuskan, lebih terkonsistenkan, tapi juga kadang juga lebih banyak ada bebannya sih, Pak, karena kan intens ya, Pak. Mhm. Jadi kita tuh 1 minggu itu ada 2, 2 sistem pendidikan, 2 sistem pelajaran. Jadi ada day A sama day B. Jadi day A sama day B, hari A sama hari B. Nah, satu hari itu kita dapat 4 mata pelajaran. Setiap hari? Iya, jadi selang 1 hari itu, jadi selang misalnya sekarang hari A, B, dan A lagi kan, Pak. Jadi konsisten gitu, Pak, dan tugasnya itu jadinya terus-menerus, jadinya fokus kita tuh di situ. Oh gitu. Iya. Kemudian di sini kalau di sana ke perguruan tinggi, anak-anak bagaimana? Kalau mau masuk perguruan tinggi, melalui tes atau melalui apa? Di sana ada namanya tes ACT sama, SAT. Di sana itu, tapi seperti UN Indonesia, Iya. tapi itu bukan poin utama untuk masuk ke perguruan tinggi. Tapi anak-anak yang mau masuk ke perguruan tinggi tetap harus ngikutin tes? Enggak Oh enggak? enggak, karena poin utamanya itu untuk masuk ke sana itu adalah, essay Mhm. dan juga Portofolio? portofolio. Oh gitu. Jadi, kalau misalkan saya nih, mau ke perguruan tinggi, nggak ikut tes, bisa daftar? Bisa bisa, bisa, itu banyak banget, penggantinya selain tes. Ada juga misalnya kita ikut kelas, AP, AB, jadi kelas-kelas itu juga dilihat. Tapi, mayoritas anak di Amerika ikut tes atau tidak, gimana, Mbak? Mayoritasnya kebanyakan ikut karena mereka pengen jadi poin tambahan ketika essay dan portofolio mereka belum terlalu kuat gitu, Kak. Oke. Ya, tapi itu nggak jadi poin utama gitu untuk, "Oh, kamu bisa nih masuk." Tapi ya ada beberapa sekolah yang juga Baik, jadi fok kalau pemirsa di Amerika itu kalau tes ke perguruan tinggi, tidak hanya ngambil dari tes, tapi ada, esai ya, kemudian ada foto-foto beliau yang dilihat dari anak. betul. Jadi betul-betul si potensi anak itu dilihat dan memang ya mulai lebih bagus menurut saya. Ya, daripada sistem, tes yang ada di Indonesia hanya tes saja begitu udah, nggak ngelihat apakah berpotensi atau tidak gitu, bakat-bakat yang lain Bakat-bakatnya sesuai jadinya dengan agak tertutup ya. heeh, Mmm, tidak tergali ya. betul. Baik, kemudian di sana selama kamu di Amerika, ada bully nggak dari sana orang Amerika? Ke orang-orang imigran, ke orang-orang luar Iya. Amerika gitu, ke Asia, gimana tuh? Kalau dari tanggapan Made sendiri dan perasaan Made selama ini, nggak ada sih, Pak, jujur mereka orang ter-welcome yang pernah Made temuin. Mereka benar-benar ramah, Anak-anak? iya, anak-anaknya, antara anak-anak tuh nggak ada yang kayak, oh, ras mungkin ya, Pak, atau karena di sana pasti kelihatan banget rasnya, nggak ada yang kayak, "Oh, kamu Asia ya?" Nggak ada yang kayak gitu. Enggak. Mereka kayak welcome banget satu sama lain. Oh, terus kamu kamu komunikasinya kan agak Bahasa Inggris bahasa Inggris ya? ya. Kamu kan begitu datang ngedengar orang Amerika ngomong kan bahasanya nyerocos tuh. Ketangkep emang? Awal-awal jujur sebenarnya ketangkep, karena aku masih memproses ya, Pak. Mhm. Jujur karena mereka juga maksudnya aku nervous juga ngomong sama mereka, terus kadang juga aku nggak fokus, ada satu kata, 2 kata yang sama, mungkin artinya dan mirip pronunciation-nya. Jadi aku kayak, "Can you repeat again?" Terus mereka kayak, "Yeah, yeah, it's okay, I can repeat for you." Jadi kayak mereka bener welcome, terus juga mereka bener-bener yang nggak ngebully atau kayak, "Ih, jelek deh bahasa Inggrisnya," gitu. Atau mungkin karena orang Indonesia kayak, "Apaan sih so Inggris?" Kayak gitu kan. Di sana tuh nggak ada yang kayak gitu. Bener-bener kayak, "It's okay, we can learn together." Like bener-bener welcome banget sih, Pak. Aku bener-bener ngerasa belajar juga dan improve English aku lebih baik kalau di sana. Ya,
pasti kamu punya pengalaman ya bahasa kamu itu lebih tergali ya. Betul. Dan ya dibilang boleh mulai lancar lah ya. Iya. Nah, kemudian ketika kamu berkomunikasi kurang lancar tuh berapa lama tuh bisa beradaptasinya? Kan guru-guru nggak pakai bahasa Inggris, terus gimana nangkapnya kan? Iya ya. Aku mungkin memprosesnya itu dan beradaptasinya itu kurang lebih dari 9 bulan itu mungkin 4 bulan ada ya, Pak, dari bahasa dan juga culture. Jadi mulai familiar ngerti gitu. Bener. Nah ini teman-teman yang mau berangkat ke Amerika jangan takut. Sebelumnya kamu udah pandai bahasa Inggris atau gimana? Sebelumnya juga aku kadang-kadang nge-blank kalau ngomong bahasa Inggris, masih belajar. Belajar. Iya. Jadi artinya di Indonesia ketika mau ikut daftar itu kamu tidak begitu Fasih, betul iya. fasih Fasih, siap betul. gitu ya. Semua teman aku juga belajar dan mereka setelah dari Amerika, awalnya aku mikir gimana cara program ini bisa meng-improve bahasa Inggris aku sedangkan aku belum terlalu bisa fasih dan confidence ngomong sama orang Amerika. Ternyata ketika aku berada di lingkungannya langsung, ketika aku mendapatkan support system, itu benar-benar ngedukung sih, Pak. Benar-benar ngelatih kita untuk improve lebih baik. Ya, ya, Terbukti. sepakat kalau menurut saya kalau mau pintar bahasa Inggris jangan kursus bahasa Inggris. Tapi datang aja ke Amerika atau ke Inggris ya. Itu tuh daripada keluar duit banyak ngomong nggak bisa, udah aja sekarang ya kayak 5D tuh 9 bulan aja di Amerika. Lumayan kan sekarang. Lumayan, betul. Pasti kamu speaking English-nya aktif pasti. Iya. Nah, kemudian Made ada rapotnya di sana? Ada namanya Kamu dapat rapotnya? dapat. Hayang ningali kumaha? Iya, boleh Iya, itu rapotnya ya. Iya. Jadi Jadi ada mata pelajaran nilai itu sama? mereka itu biasanya mereka itu di sana GPA masuknya. Jadi aku kurang tahu GPA tertinggi itu berapa, tapi GPA yang aku dapetnya yang paling tinggi itu 4,30. Jadi tapi itu terbilangnya bagus, cuman mungkin karena ada beberapa anak-anak juga yang ngambil kelas yang lebih susah dari aku, jadi ranking-nya itu juga dilihat dari seberapa susah. Ada ranking? Ada ranking-nya, Oh, ada ranking. ditunjukin juga. Jadi di Amerika ada ranking gitu ya. Kalau di Indonesia nggak ada ranking ya. Iya, terus nilainya A, B, C kayak gitu. Oh, nilainya A, B, C. Iya, Terus kalau di rapot. rank-nya itu 1 sampai 100 atau gimana? 1 sampai Iya, 4? 1 sampai 300. Oh, sampai 300. Itu kualitas A, B, C, D-nya itu, nilai itu. Iya. A-nya berarti 300 gitu. Oh, enggak, kalau 1 sampai 100. 1 sampai 100. Oke, jadi nilai bukan angka ya gitu. Iya. Dan rapotnya gimana? Buku rapot atau selembar? Karena mereka di sana digital dan elektroniknya itu kuat banget ya, Pak. Jadi mereka memberikan rapot atau mungkin ujian juga dan materi itu secara digital. Digital. Jadi namanya School Campus. Di situ nanti banyak laporan terkait kita bagaimana perkembangan details kita, aplikasi. Aplikasi. Iya. Oh, di aplikasi itu kamu tinggal lihat aja. Iya, jadi orang tua aku juga tinggal lihat aja. Dan kalau mau dicetak download gitu. Iya, betul. Oke, jadi kamu sekarang masih bisa mengakses ke sana? Sekarang Ke web itu? enggak sih, Pak, karena aplikasinya udah dari Amerika, jadi kurang bisa kalau udah di luar. Dari luar. Oh, gitu. Ada sistem yang memang yang akses harus orang-orang yang di situ ya. Betul. Tapi kamu rapotnya diberikan kan berarti dalam bentuk fisik cetak? Enggak, diberikan dalam digital. Digital ya? Iya. Oh, dan bisa dicetak ya? Bisa dicetak. Oke, para pemirsa, jadi di sana sudah digital ya. Tapi gimana nih baca buku? Iya. Untuk masalah pembelajaran itu orang Amerika bagaimana? Masih baca buku atau meninggalkan baca buku gimana? Meskipun mereka elektronik ya, Pak, ada buku elektroniknya juga, tapi buku fisik itu tidak pernah mereka tinggalkan, Pak. Jadi semua pelajaran itu pasti ada literasinya. Mau pelajarannya itu even woodworking atau mungkin acting atau mungkin practice kayak dance gitu, itu pasti ada literasinya. Kita belajar tentang sejarahnya, belajar tentang cara pemakaiannya. Dan itu diambil itu dari buku biasanya. Ya. Dan kita baca. Jadi para pemirsa, literasi itu pelajaran bahasa Indonesia gitu. Oh iya betul. Iya. Kalau di sini kan literasi tugas berubah Indonesia. Nanti guru olahraga tak literasi, tuh kan. Betul. Nah, jadi ini belajar luar biasa nih. Jadi kamu merasakan seluruh mata pelajaran itu ada literasinya. Ada, pasti ada. Dikasih sumber referensinya. Iya, betul. Dan harus dibaca. Harus dibaca dan nanti dikasih soal mungkin terkait pemahaman kamu bagaimana.
terhadap Jadi secara kamu dong lumayan loh, tugas bacanya kamu bacanya di sekolah atau di rumah? Aku biasanya bacanya di sekolah, kadang di rumah juga, karena kan di sekolah waktunya 1 jam 30 menit 1 mata pelajaran, dan itu kadang banyak banget, terus juga Suruh baca aja? suruh baca aja. Aktivitasnya berarti kalau misalkan pelajaran ini baca Teorinya nanti membaca, baca aja dulu ya? mhm, Iya, baru terus praktiknya besok, kayak oke, terus bacaan-bacaan kamu itu suka ditanyakan oleh guru atau disuruh tuliskan kembali atau dipresentasikan atau gimana? kebanyakan guru itu langsung dipraktekkan, Mhm. atau kebanyakan Contoh gimana dipraktekkan? Contohnya gimana? contohnya kuliner, kelas kuliner aku, culinary arts, jadi itu tentang masak, tentang kulineri, dan, sebelumnya itu teorinya biasanya dikasih buku referensi terus kita baca. Terus Itu buku referensi isinya apa? isinya itu tentang apa yang harus kita pelajari, tentang misalnya kita belajar tentang salt ya Pak, tentang garam atau tentang asin, seperti itu. Dikasih tahu kayak garam itu dari mana, terus bisa dipakai di mana aja, di negara mana aja adanya, terus juga makanan apa aja yang bisa dibuat oleh garam gitu. Iya, dan bagaimana kita cara menakar garam dan lain sebagainya. Oke. Terus besoknya baru kita praktek, ada garam, terserah kamu, sesuai bacaan kamu kemarin, gimana enaknya, mau dijadiin apa, bahan-bahannya udah ada, silahkan. Misal disiapin ikan atau disiapin ayam, kita tinggal ambil aja misalnya mau dijadiin ayam goreng gitu misalnya, terus kita kasih garamnya, yang penting ada garamnya gitu. Oh gitu. Jadi dikasih, literasi dulu garansi fungsinya apa begitu ya? Betul, iya. Untuk kesehatan apa, penggunaannya harus setahu mana dan sebagainya. Oh gitu ya, ini para guru bisa kita tiru ini sebetulnya kalau kita mengajar itu berarti kita harus ada referensi. Tuh, referensinya digital Referensinya atau buku paket? ada buku, kita boleh milih ada buku fisik, ada buku digital. Oke, buku fisik sudah ada? Ada, Disiap disiapin. di kelas atau Iya, di di perpus? kelas. Oh di kelas ya? Di kelas dan juga di perpus bisa. Tapi kebanyakan guru-guru biasanya udah ngambil di kelas. Oh jadi udah disiapin, nah ini bukunya silakan tentang garam gitu ya. Bagus aja garam. Iya, fokus aja garap. Bukunya tebal atau tipis? Mmm, sebenarnya bukunya tebel tapi ada bab tentang Baik. iya, Ambil tentang garam. Oke, ini cara mengajar di Amerika. Bapak Ibu guru coba diterapkan ya. Ini luar biasa, literasi orang Amerika tinggi itu karena memang di sekolahnya itu dibudayakan literasi itu. betul Betul ya? betul, dibudayakan. Berarti kalau kita program 27 buku itu sebetulnya sudah betul ya. Betul, iya, Cuman harus didukung oleh setiap pembelajaran. betul. Biar mungkin tidak terlalu berat ya, Pak. Ya, Iya. tidak terlalu berat setiap mata pelajaran ada buku yang kalau di sana kamu berapa buku tuh dibaca selama 9 bulan? 9 bulan. Sebenarnya kalau buku yang di kelas itu aku banyak juga ya, Pak, cuma aku juga nggak terlalu ngitung, tapi kalau buku yang biasa aku baca di rumah tuh ada 4 mungkin, Pak, jadi tentang psikolog, terus buku novel. Tapi kan kalau di sana setiap pembelajaran baca, Oh ya, baca. Jadi jadi otomatis banyak. iya, Menurut ukuran kamu banyak sedikit yang banyak sih, banyak. banyak, Nah itu para pemirsa, jadi rahasia betul. pendidikan Amerika itu sehingga dia menjadi negara yang superpower sekarang itu di pendidikannya bacanya banyak dan dilatihkan sejak di sekolah ya. Betul. Oke, terus mata pelajaran gimana menurut kamu? Berat nggak dengan dibanding di Indonesia kualitas itunya, keilmuannya nih? Kalau menurut aku, ada beberapa mata pelajaran yang emang susah banget, ada yang oke lah gitu. Kalau yang oke itu ada di matematika. Jadi aku ngambil kelas algebra ya, Pak, dan itu lumayan agak gampang menurut aku, karena itu kita pernah pelajarinya itu di kelas 9 SMP. Jadi aku udah punya basic-nya, jadi aku gampang banget buat ngelewatin kelas itu. Tapi ada juga jadi ada levelnya gitu loh, Pak. Ada yang easy, ada yang medium, ada yang hard, dan more hard, more harder. Jadi kayak benar-benar paling susah, the hardest one. Dan di sana tidak ada matematik tapi langsung ke algebra gitu. Algebra, kalkulus, Kalkulus, statik. oh jadi Jadi fokusnya ke situ aja. mata pelajarannya itu bukan matematik tapi algebra, Betul kalkulus, betul. statistik gitu ya. Iya, statistik. Nah jadi fokus jadi ya ini saya kira, mata pelajaran kita kan lebih general matematik gitu ya, terus arahnya kemana, nggak usah apa ilmu matematik, tapi Iya. ini lebih di-spill ilmunya ya. Iya, difokuskan. Kemudian, selama kamu di sana,
tentang makanan. Iya. Gimana tuh beradaptasinya? Nasi ada? Sebenarnya ada nasi, tapi nggak seenak nasi di Asia. Jadi nasinya itu paling kalau aku bener-bener pengen banget nasi gitu ya Pak, aku biasanya ke restoran. Di sana kebetulan di Minnesota itu nggak ada restoran Indonesia. Jadi aku biasanya ke restoran Vietnam atau Thailand, jadi yang masih ASEAN gitu ya Pak. Buat dapetin nasi doang. Karena beda rasanya. Indonesia nggak ada di sana, Vietnam ada? Ada, karena di sana emang mayoritas itu imigran itu Meksikan, terus Vietnamese, terus juga African, Thailand. Kamu harus buka di sana restoran Indonesia ya? Iya. Apa orang Indonesia segitu gedenya 280 juta eleh ku Vietnam? Iya betul. Betul? Betul. Berarti jiwa juang orang Indonesia ini harus mulai dikembangkan seperti kamu. Mudah-mudahan kamu nanti punya restoran di sana ya. Terima kasih Pak. Kemudian ini kalau makanan gizi gratis di sana, Iya. itu gimana menunya? Menunya sebenarnya itu Makan olahan? makanan junk food sih Pak, bisa dibilang. Jadi kayak burger, tapi emang itu makanan orang sana kan Pak. Iya. Cuman menurut aku itu junk food, cuman menurut mereka itu juga junk food, cuman jadi makanan Iya. makanan utama, main course-nya. Jadi kayak misalnya kondor, terus jarang banget gitu nasi, ayam gitu jarang. Jadi makanan pokok mereka itu apa di rumah kalau kamu? Kalau aku di rumah itu biasanya pasta, Pasta ya? burger, tacos, nachos itu aku juga baru tahu. Jadi Meksikan gitu. Meksiko ya? Iya, terus pokoknya banyak banget. Mereka kebanyakan tuh makanan tuh suka yang manis-manis, gak suka yang asin-asin. Nggak diabetes ya? Karena mereka itu gulanya bukan gula yang abal-abal gitu loh Pak. Oh. Jadi gula yang emang udah terkualifikasi lah. Gula yang sehat, bikin sehat ya. Betul. Itu jadi kualitas makanan pun terjamin. Kemudian kalau di sana kamu berapa gaji guru di sana? Nggak adanya juga ya? Oh, enggak adanya sih Pak kalau itu. Iya. Iya. Terus kalau itu sekolah gratis ya di Amerika? Sekolah gratis, dan uniknya itu, aku sempat tanya ke teman aku gimana cara kamu bisa daftar ke sekolah ini, dan mereka cuma ngomong tinggal daftar aja. Jadi nggak ada kualifikasi zonasi atau nilai mungkin dilihat, tapi nggak yang kayak begitu penting gitu loh Pak. Jadi cuma lihat aja akreditas kamu secara personality, abang kamu punya kriminal atau segala macam, terus juga nilainya gimana. Kalau misalnya ada jurusannya misalnya di sini kayak waktu kan di sana tuh ada namanya emergency school. Jadi mereka itu orang-orang yang belajar dari kecil pakai bahasa asing. Jadi bahasa misalnya Jerman, French, Mandarin. Kalau misalnya ada di sekolah itu boleh masuk pakai jalur itu gitu. Jadi gak ada yang zonasi atau SNBP gitu-gitu gak. Nggak ada ya? Iya. Dan mereka kayaknya sudah pasti terjamin bisa sekolah semua ya? Udah pasti Sekolahnya ada gitu? ada, dan itu merata. Merata ya. Dan kalau di Indonesia kan sekolahnya yang ini kepenuhan, yang ini kurang gitu kan? Iya betul. Gak ada juga sekolah favorit. Nggak ada sekolah Gak favorit? ada. Mungkin ada sekolah, oh ini jago sekolahnya sepak bola, oh ini jago, kayak gitu aja. Tapi gak ada yang kak, ini terfavorit di kota ini, gak ada. Oke, para pemirsa, jadi di Amerika itu nggak ada sekolah favorit, sekolah unggulan kayak beda dari diskriminasi, ngapain? Betul. Iya kan? Betul. Masa sekolah mendiskriminasi satu sekolah yang lain? Kan bangsa ini harus maju semua, jadi harusnya tidak ada sekolah unggulan, sekolah yang favorit ya. Gak ada Betul ya? kata-kata seperti itu, iya. Dan mudah-mudahan di Indonesia tidak ada. Nah, kemudian Anda kalau misalkan izin tidak sekolah, gimana caranya? Oh iya, biasanya itu even kalau misalnya kita tuh bolos nih ya Pak, biasanya tuh kita orang tua kita tuh ditelepon berkali-kali sampai diangkat. Oh. Iya, jadi sampai pihak sekolah ditelepon berkali-kali. Terus nanti dikasih automatic message kayak siswa Anda tidak masuk sekolah, gitu, anak Anda tidak masuk sekolah. Dan kalau misalnya aku mau izin gak masuk sekolah itu biasanya orang tua langsung harus nelfon ke pihak sekolah. Pihak sekolah. Atau ngasih surat ke kita. Kita kasih. Melalui wali kelas, melalui apa, ada wali kelas? Ada? Enggak ada. Jadi karena moving class Pak, jadi nggak ada wali kelas. Jadi langsung ke pusat sekolahnya, langsung ke tim IT atau ke TU. TU-nya. Iya, betul. Langsung ke situ ya. Terus pembelajarannya sehari-hari ada menggunakan apa? Ada khusus dikasih? Oh iya, kita dikasih iPad Pak. iPad. Kadang beda sekolah itu beda fasilitas. Ada yang kalau waktu itu dikasih iPad,
ada juga misalnya dikasih MacBook atau dikasih laptop biasanya. Jadi beda-beda tapi rata-rata semua itu pasti dikasihnya laptop atau enggak iPad gitu. Dari sekolah tuh dikasih? Iya, dari Free? sekolah. Iya. Tapi kalau sudah selesai dikembalikan? Iya, tapi dikasihnya itu uniknya dari waktu, elementary school. Jadi dari elementary school ke middle school, terus ke high school. Terus nyambung? Iya, nyambung. Oke. Nah sekarang kamu tapi dapat kamu? Dapet, tapi udah dibalikin. Oh ternyata dibalikin? Iya. Oke, nah itu inventaris sekolah ya? Betul, inventaris sekolah. Kalau rusak gimana? Kalau rusak diganti sama mereka. Oh nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak minta ganti kepada siswa? Enggak. Udah kaya negaranya ya. Oke, para pemirsa banyak sekali informasi. Terus di sana ada studi tour enggak nih? Oh iya, di sana tuh sebenarnya studi tour itu jarang, Pak. Jarang. Jarang, tapi ada yang namanya field trip. Eee. Jadi itu mereka setiap field trip itu jadi kita langsung setiap kelas itu kadang pergi ke tempat berkunjung gitu, bukan mirip study tour tapi nggak yang kayak jauh gitu loh, Pak. Jadi cuman Sekitar aja? sekitar aja kayak gitu. Itu biasanya field trip itu untuk apa tujuannya? Field trip itu biasanya tujuannya buat kita tuh biar bisa mengasah kemampuan kita lebih dalam ke yang profesional. Kemarin kamu ngelaksanain nggak field trip? Waktu itu aku ada acting class, kita datang langsung ke studionya, ke auditorium yang profesionalnya yang lebih gede dan lebih ternama gitu ya, Pak, yang melihat bagaimana penampilan cara mereka berakting dan nanti kita telaah dari situ. Dan itu biasanya field trip biasanya seminggu atau sebulan tuh sering lah, Pak. Sering? Sering. Terus, hasil dari field trip itu tagihannya apa? Tagihannya biasanya tugas, Pak, atau enggak emang cuma sekedar kita jalan-jalan aja, cari tahu. Sekedar jalan-jalan boleh, Boleh, tapi ada guru atau kelas yang emang pengen juga gitu. terus ada juga misalkan tagihan dalam bentuk esai atau apa? Iya betul. Biasanya esai? Esai biasanya. Atau ada setiap dari esai? Pasti ada. Jadi pemirsa memang field trip-nya jalan-jalan, belajar sambil jalan-jalan. Jadi Betul. ketika kita ke lapangan happy itu dan menikmati apa yang kita objek yang kita terdik, Betul. ya itulah jalan-jalan, piknik ya. Iya, terus itu juga biasanya gratis dan disponsori sama perusahaannya langsung. Mau Kita dikasih makan juga gitu. saya bedana mah Jadi kayak sok lu dilarang teh membayar. Kalau studi tour bayar nggak boleh, kalau gratis ya boleh saya. Iya. Seperti itu, dan itu disponsori oleh pihak ketiganya ya? Iya, pihak ketiganya betul. Oh, Kadang juga kita dikasih hadiah. kasih hadiah begitu ya. Oke, jadi para pemirsa, studi tour ada lah di atas ya, tapi tidak jauh-jauh, tidak sampai ke lintas provinsi, ada di sekitar aja, dan hal berkaitan dengan mata pelajarannya. Baik, kemudian, dari lihat orang Amerika melihat situasi politik, orang Amerika nyerang ke Gaza, ngebantuan Israel, sekarang nyerang ke Iran, itu gimana menurut kamu reaksi orang Amerika tuh? Menurut kamu, pengamatan kamu? Menurut aku sendiri dari teman-teman ya, Pak, di lingkungan sekitar, dari lingkungan terkecil dulu keluarga aku, orang tua angkat aku, ibu dan ayah aku, mereka benar-benar orang yang peduli banget terhadap politik dan juga sosial, lingkungan sosial. Jadi biasanya mereka itu nggak aktif secara demo, tapi ada demo untuk bagi orang-orang yang memang berani menyuarakan, biasanya itu orang memang sudah lebih dewasa gitu, Kak. Lebih legal lah secara umur, tapi kalau orang tua aku biasanya mereka menunjukkan bahwa mereka peduli itu melalui media sosial. Media sosial. Ya, mereka bisa komen atau dukung kayak posting something. Teman-teman aku juga sama halnya dengan seperti itu. Karena mereka kan high school jarang banget yang legal umurnya. Iya. Jadi mereka biasanya posting di Instagram atau komen atau biasanya ngobrol nih, mengadvokasi teman-teman yang lain. Kalau sebenarnya ini tuh salah atau mereka tuh nggak suka sama kebijakan ini gitu. Tapi, berarti orang Amerika sendiri melihat kejadian kebijakan politik-politik yang dilakukan oleh negaranya, mereka juga tidak setuju ya? Iya, mereka sebenarnya juga Dan mereka ekspresikan dikasih menggunakan media sosial, betul. tapi tidak menghujat ya? Enggak, mungkin enggak ya? Tidak menghujat ya? Berkomentar, Berkomentar. argumen gitu. Iya, berargumen, betul. Baik, ini para pemirsa yang bisa kita gali dari saudari Nimade, dan ini adalah orang Bali keturunan Sunda. Dan cukup pemberani dan dia punya jiwa entrepreneur menurut saya.
Dan bagi para pemirsa, anak-anak, adik-adik kelasnya yang mau mengikuti jejak Nimade, bisa Nimade membantu anak-anak Boleh bisa langsung juga lihat Instagram di Bina Bud Bandung. Di situ nanti bakal tiap Agustus tahun baru itu kayak tiap Agustus ya? Iya, tiap Agustus itu pasti ada pembukaan pendaftaran baru Setiap tahun. setiap tahun. Terus se-Indonesia ada berapa orang tuh yang berangkat ke sana? Se-Indonesia itu paling banyak kebetulan, alhamdulillah di KLIAS ini, di program ini ada 60 orang 60 orang. dan Dari seluruh Indonesia? dari seluruh Indonesia. Dari Jawa Barat berapa orang? Dari Jawa Barat ada 4 orang. Dari SMA mana? SMA Bale Endah, Ya. terus juga pesantren di Garut, aku kurang hafal, 15 sama SMA 2 temen aku. SMA 2 Bandung? Semuanya, iya SMA 2 Bandung. Oke, ini anak-anak luar biasa ini. Iya betul. Terus cita-cita kamu mau kuliah di luar negeri? Iya bismillah Pak, semoga bisa. Mau ya? Mau. Doakan para pemirsa. Dan menurut saya juga harus di luar negeri, udah. Nanti kamu berkarir di sana dan bikin perusahaan di Indonesia. Iya betul Pak. Jadi kamu harus cari duit yang banyak di luar negeri, bangun dalam negeri. Iya. Gitu ya, pesan dari saya nih. Siapa? Kamu harus seperti itu, karena orang Indonesia ini kalau terus sekolah aja di sini di Indonesia wawasannya kurang terbuka itu ya. Harus terlatih keluar. Baik. Simpulkan oleh kamu, kenapa pendidikan di Amerika itu bagus? Apa yang menurut kamu lihat, kamu alami? Iya. Inilah yang membuat pendidikan di Amerika bagus. Apa coba? Yang pertama itu dari kesadaran siswanya Pak, karena mereka juga ambisius, mereka juga fokus terhadap tujuan dan goals mereka. Yang kedua itu pastinya dari fasilitas, Yes. karena dari pemerintahannya itu menurut aku bersangkutan juga sama pemerintahannya, bagaimana jalanin negara dan lain sebagainya. Itu juga masuk ke bagaimana fasilitas mereka tersedia, bagaimana kita bisa mengembangkan bakat dan minat kita di jurusan yang kita mau. Karena itu semua pasti ada gitu ya Pak, fasilitas di sekolahku. Contohnya kolam renang, sepak bola, tenis, golf. Itu benar-benar satu sekolah tuh besar dan banyak banget itu Berapa fasilitas. hektar di sekolahnya? Waduh kurang tahu itu. Wah, hektaran lebih. Iya, Sepak bola ada sepak benar-benar gede banget itu ada. dan profesional. Profesional. Ada stadiumnya gitu buat gimnasium. Pokoknya itu karena fasilitasnya juga sih Pak. Setiap sekolah begitu di Tiap Amerika. sekolah begitu. Di Indonesia mah ada yang nggak punya lapang para pemirsa. Taman kanak-kanak, taman yang nggak ada. Ini PR buat kita semua ya. Iya. Mudah-mudahan generasi kamu berpikirnya lebih profesional lah. Amin. Kayak Siap. bercita-cita nggak kamu bikin sekolah? Siap. Ya bercita-cita sih Pak. Ya, bikin sekolah yang nanti kolam renangnya ada, kolam sepak bolanya, golfnya ada. Amin. Baik, oke. Sekarang pesan terakhir kepada teman-teman kalian, teman-teman kamu tuh, kepada seangkatan atau teman-teman dari adik kelas se-Indonesia, pesannya apa nih supaya kita Indonesia ini bisa lebih maju 2045, kita bisa menjadi bangsa besar. Gimana? Coba sampaikan. Pesan dari aku buat teman-teman, jangan takut untuk berbeda yang pertama. Karena biasanya pemikiran yang berbeda itu juga biasanya bisa membuat kita itu lebih maju atau membuat ide yang lebih kreatif. Dan yang kedua, jangan takut untuk maju. Terkadang juga kita takut karena melihat potensi diri kita menilai diri kita sendiri, padahal mungkin ketika orang lain melihat kita itu berbeda, kita memiliki keunikan tersendiri. Jadi untuk teman-teman yang nanti generasi 2045, aku berharapnya semoga kalian bisa berpikir lebih kritis yang pertama, dan ketika kalian bisa mengkritiskan itu, kalian bisa menganalisa dan membuat ide-ide baru, dan juga membuat gerakan serta kekompakan yang baru, sehingga bisa membuat sebuah gebrakan baru untuk Indonesia yang lebih maju. Oke. Itu tapi ada pertanyaan dari saya yang muncul Boleh, nih. Orang Amerika tahu Indonesia tidak? Tahu, tapi biasanya kalau aku bilang, "I'm from Indonesia," terus mereka taunya, "Oh, are you from Bali?" Misalnya mereka kayak gitu. Karena mereka taunya Bali doang. Bali. Iya, terus ketika Dikira Bali itu bukan Indonesia. Bali itu ya dikira kadang-kadang Bali itu adalah kayak negara di Indonesia tapi Bali doang gitu loh Pak. Oke. Orang Iya. saya PR nih harus banyak lagi yang dikirim ke Amerika supaya orang tahu bahwa Indonesia itu luar Beragam. biasanya Bali ya. Betul. Terakhir lagi pertanyaan lagi Mas ya. Boleh. Ini masalah kebersihan di Amerika gimana? Oh iya betul Pak.
pengolahan sampah gimana di Amerika? Aku benar-benar terkejut banget ya, Pak, waktu melihat pengolahan sampah mereka. Karena orang tua aku itu mereka benar-benar nggak ngebolehin aku untuk buang sampah sembarangan atau buang sampah. Contohnya ya, Pak, misalnya aku buang sampah, terus ada tong sampah rumah orang misalnya. Terus aku kayak buang aja ke situ awalnya. Terus mereka kayak marah, "Nggak boleh, karena itu udah punya hak mereka dan kita punya sampah kita sendiri disimpan sampai di rumah, kita dipilah dan pilih. Ada yang organik dan anorganik." Gitu. Jadi di sekolah tidak ada tempat sampah? Di sekolah ada tempat sampah, Ada tempat sampah, tapi anorganik dan organik. dipilah. Dipilah dan wajib dipilah sama kita. Tapi kalau kita di luar, kita harus bawa sampah sendiri. Iya, bawa simpen sampah. Simpen sampahnya. Iya. Di sana sudah terbiasa ya? Sudah terbiasa. Bahkan dari anak kecil aja tahu, Kak. Gitu ya? Iya, kaget banget. Nggak ada sepeser pun sampah atau kotoran hewan atau puntung rokok, nggak ada. Jadi para pemirsa kalau di kita buang sampah itu sejak TK, sembarang. Oke, itu para pemirsa yang bisa kita sampaikan dan mudah-mudahan banyak informasi positif untuk dunia pendidikan kita. Dan saya ucapkan terima kasih Jamin Madrid sudah bisa hadir, bisa memberikan informasi kepada kita semua tentang bagaimana pendidikan di Amerika dan budaya di Amerika. Dan saya simpulkan memang Amerika bisa menjadi bangsa besar itu karena pendidikannya sudah Betul. luar biasa. Betul. Betul-betul membentuk karakter, membentuk wawasan, membentuk manusia-manusia yang penuh kesadaran untuk hidup bersih, saling menghormati. Jadi lebih maju ya mereka. Betul. Baik. Baik. Semoga kamu menjadi pemimpin ke depan yang punya cita-cita Indonesia ini menjadi seperti berbudaya baik seperti di Amerika. Amin. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa silahkan ditonton kemudian di-share, di-like, di komentar. Bukan untuk saya, kasih komentar yang positif untuk Nimade. Ini Terima kita kasih. orang Indonesia, ini anak kita dan generasi bangsa kita disimpan di usia Nimade ini. Saya hanya memotivasi dan terima kasih kalau para pemirsa sudah menonton dan memberikan apresiasi untuk kita di dunia pendidikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.